kepingin seluruh SDM-nya itu diisi dengan orang-orang yang betul-betul berkualitas, profesional dan lain sebagainya gitu ya. Tidak dengan faktor lain seperti koneksi politik dan lain sebagainya gitu. Ini bagaimana Anda memastikan bahwa merit system ini berjalan? Saya buat season pertama mutasi itu. Ada yang protes, ada. Pasti. Ya, protes ke saya. Saya kok di sini, ya. Gitu. Protes. Ya udah, saya cuma bilang, ya udah lihat asesmenmu. That's fair enough. Ya, kita semua itu biasanya itu masalah pertamanya itu data. Kayaknya di semua wilayah deh. Ya. Masalahnya data. Ya, bicara katastropik Dinkes, ada nggak datanya? Kami punya by name, by address, by phone, bukan berbasis pasien loh. Paham. Dan lebih akurat kalau pakai data. Hai, jumpa lagi di Suara Lokal Mengglobal, suara pemimpin daerah untuk Indonesia bersama saya Dian Mirza. Tamu istimewa kita di episode kali ini adalah sosok pemimpin yang sangat dekat dengan masyarakat akar rumput, yang tegas, visioner dan juga punya semangat untuk memajukan daerahnya dengan data, transparansi dan juga pemberdayaan potensi lokal. Please welcome Mas Grengseng Pamuji. Halo. Siap, thank you loh, selamat malam Mbak Mirza. Sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Gimana Jakarta? Anginnya kenceng ya? Ya macet. Macetnya. Di Magelang gak pernah macet ya? Gak pernah macet. Enak banget. Terus udaranya gimana di sana, sejuk? Ya kami mungkin salah satu wilayah dengan kualitas udara terbaik ya. Nah Mas Grengseng ini aku penasaran. Kan lahir di sana, sekolah di sana sampai SMA, terus juga menjadi anggota DPRD di sana juga gitu. Arti kota Magelang buat seorang Grengseng itu apa? Magelang itu luar biasa. Jadi kalau disampaikan dengan kata-kata itu kita menjadi sulit mengungkapkan karena saking luar biasanya Magelang itu. Karena kalau kita bicara histori, sejarah Magelang itu kita juga peradaban tua. Jadi peradaban Nusantara ini dari Tarumanegara, Salakanegara bergesernya ke Magelang. Dan mungkin di Tarumanegara, di Salakanegara belum bisa dikatakan sebuah titik peradaban besar. Tapi ketika sampai di Magelang, budaya itu menjadi sebuah peradaban besar. Saya bisa melihat kecintaannya Mas Grengseng dengan kota Magelang sendiri gitu ya. Kalau bercermin gitu ya, dulu kan pernah jadi anggota DPRD gitu, mewakili kota Magelang gitu, Kabupaten Magelang. Transisinya gimana menjadi bupati? Ada tantangan tersendiri nggak? Ya jelas ada. Apa kalau di anggota dewan itu kan lebih tidak terikat ya dengan waktu. Paling waktu itu kan terjadwalnya 1 bulan sekali lewat badan musyawarah. Itu pun kita memilih kita ada di mana, kita menyesuaikan dengan jadwal itu. Kalau ini bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih sering. Ya, kita sekarang malah paling susah itu mengatur seremoni-seremoni di masyarakat. Gimana tuh? Ya, bisa dikatakan hampir setiap elemen masyarakat hari ini mengundang kita untuk minta didatangi oleh bupati. Di sisi yang lain kita juga masih harus bertumpuk acara di internal birokrasi yang harus butuh penanganan dan keputusan. Kalau karakteristik masyarakatnya sendiri seperti apa sih? Kalau Magelang itu sebenarnya karakteristiknya Jawa ya. Jadi Jawa yang menurut saya ya betul-betul yang Jawa. Jadi kalau orang mengatakan kalau Jogja itu keratonnya, ya kalau kami itu Magelang itu Jawanya. Jadi kami ini kan penopang kerajaan Mataram di era Islam. Tapi sebelum Mataram era Islam kita itu pusat pemerintahan juga di Mataram Hindunya sampai muncul adanya Borobudur. Iya.
Berarti keterbukaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru, mereka terbuka apa cenderung justru agak? Kalau sebenarnya masyarakat Magelang itu orangnya terbuka, tinggal masalah komunikasi saja. Okay. Ya, jadi masyarakat Magelang itu tinggal mengkomunikasikan dengan baik, kita bermusyawarah dengan baik, tujuannya jelas, disepakati, jalan kok. Masyarakat itu, dan masyarakat itu nggak rewel sebenarnya, nggak yang mungkin kan kalau ada orang mungkin melihat satu masyarakat itu banyak permintaan, enggak. Masyarakat itu kan butuh sentuhan aja, sentuhan. Yang pertama, yang kedua membuka keran komunikasi, yang ketiga keterbukaan kita menerima mereka dan mau berdiskusi. Nah biasanya apa kan Mas Bupati kan dikenal sebagai leader yang cukup dekat ya dengan masyarakat akar rumput gitu ya. Biasanya ketika ketemu apa yang mereka curhatkan gitu ke Mas Bupati? Apa yang mereka obrolkan? Ya tergantung. Tergantung. Jadi ada beberapa karakter masyarakat di tempat kami. Kami itu ada 5 gunung. Nah, 5 gunung itu tiap gunung membawa karakter masing-masing. Itu. Ya kalau misalnya kita datang di wilayah mana Sumbing gitu, yang ditanyakan infrastruktur. Tuh, infrastruktur gitu. Yang kedua pertaniannya. Tapi kalau kita turun ke lembahnya di sekitaran Borobudur dan teman-teman, yang ditanyakan bagaimana geliat pariwisatanya. Wisatawannya belum datang ini. Jadi kan sebenarnya mereka tahu ya potensi dari wilayah mereka sendiri. Gitu. Tahu. Teman-teman kita itu tahu, sadar betul potensi kita apa. Anak mudanya gimana Mas di sana? Anak yang menjadi ketertarikan mereka? Anak mudanya cukup kreatif di tempat kami itu. Kami itu ada satu desa yang go internasional terkait dengan desain. Ada itu satu desa Kerasak itu. Desain internasional itu dibuat oleh pemuda-pemuda di satu desa itu. Oh mantap ya. Lantas dari Pemkab sendiri gitu, bagaimana untuk memunculkan terus potensi desa-desa seperti itu yang lainnya? Kita mendorong masyarakat ini kan apa yang menjadi potensi mereka, tiap OPD ini harus bisa menangkap. Dan tentu ini nanti kita dorong melalui OPD yang terkait kebutuhan, mungkin kebijakan, atau mungkin juga pendanaan. Nah, nanti kita kolaborasikan bersama antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Ngomongin soal OPD ini menarik ya, karena salah satu semangat dari Mas Bupati sendiri ini kan kepingin seluruh SDM-nya itu diisi dengan orang-orang yang betul-betul berkualitas, profesional dan lain sebagainya gitu ya, tidak dengan faktor lain seperti koneksi politik dan lain sebagainya gitu. Ini bagaimana Anda memastikan bahwa merit system ini berjalan di birokrasi internal? Ya, saya kira tantangan itu menjadi tantangan seluruh pemerintah daerah. Karena birokrasi ini sudah berjalan jauh sebelum reformasi, sudah ada birokrasi dan kita hanya mewarisi hari ini. Ibarat kayak benerin benang kusut yang basah. Ya enggak lah. Sebenarnya enggak juga. Saya optimis kok. Saya optimis teman-teman birokrasi ini masih banyak yang bisa diajak maju, bisa diajak profesional, bisa diajak berkolaborasi, kerjasama. Fokus. Ya, fokus pada bidang-bidang terkait. Gimana caranya Mas membenahi itu? Pertama saya mulai dengan pengenalan potensi diri ya, tiap-tiap ASN. Maka kalau di ASN di tempat kami itu biasanya orang melaksanakan assessment untuk mutasi atau promosi itu by order. Jadi nanti Sekda atau BKD
mendata siapa yang boleh ikut tes. Baru rekomendasi dari mereka ya. Ya, baru Bupati membuat kebijakan, oke, dibuat tes kan gitu. Kami tidak hari ini. Kami buka terbuka, siapapun ASN di Magelang boleh ikut assessment sesuai dengan kapasitas masing-masing. Eselon 4, eselon 3, eselon 2 sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Monggo daftar aja. Jadi saya tidak membatasi semuanya. Kemarin itu saya ada 600 ASN yang di assessment bulan Agustus September. Targetnya kelar kapan tuh? Sudah ya? Selesai. Jadi dan ini lagi. Oh, ada ini gelombang lagi, keduanya. Gelombang, ya. Gelombang lagi. Ini kita buat lagi. Kita coba kolaborasi dengan BKN pusat, kita buat assessment lagi. Nah, dari hasil assessment itu biasanya teman-teman itu nggak berani membagi hasil assessment. Kalau anak sekolah itu kan biasanya ada tes IQ gitu ya, ada hasilnya bisa kita baca ya. Kita baca. Kalau biasanya kan nggak dibagi. Itu jarang lah yang membagi. Tapi kemarin saya putuskan hasilnya kita lipat dengan rapi dan bersifat rahasia karena sifatnya pribadi. Kita kasih ke pribadi per pribadi. Biar mereka juga bisa membaca potensi dirinya. Iya, betul. Itu. Betul. Selama ini nggak pernah seperti itu nggak ya? Nggak pernah. Dan itu yang hari ini saya gunakan acuan untuk mutasi dan promosi. Jadi selama ini mereka nggak tahu dong ya, maksudnya hasil udah jalanin tes IQ dan segala macam, tapi nggak tahu hasilnya apa. Kok aku ditempatkan di bagian ini tuh nggak? Nggak tahu. Mereka nggak tahu. Mereka ya nerima aja. Itu. Kadang kalau yang tahun kemarin pernah ada yang PTUN gitu, karena merasa mampu dan lain sebagainya mungkin. Kalau sekarang tidak. Ya kemarin saya udah muat mutasi satu session kemarin lah, saya buat session pertama mutasi itu. Ada yang protes, ada. Pasti. Ya, protes ke saya. Saya kok di sini gitu. Protes. Ya udah, saya cuma bilang, ya udah lihat asesmenmu. That's fair enough. Ya. Fair enough. Itu ya mohon maaf. Transparan dong. Ya, dan kalau misalnya kan seperti itu kan menjadi konsumsi pribadi. Iya. Mereka juga enggak. Betul. Mereka bisa lihat sendiri hasilnya. Hasilnya bisa dilihat sendiri kok. Iya. Itu terobosan yang Mas Bupati lakukan ya untuk birokrasi internalnya sendiri. Nah, kalau program 1KA 1 data, ini gimana update-nya? Nah, kalau ini permasalahan lain lagi ini. Tadi permasalahan terkait dengan internal birokrasinya. Nah, ini hari ini terkait dengan kalau tadi potensi orangnya, hari ini bagaimana melaksanakan program. Nah, kita semua itu biasanya itu masalah pertamanya itu data. Kayaknya di semua wilayah deh. Ya. Masalahnya data. Ya, terus gak pernah bener. Data ini kan jadi mahal. Barang yang paling mahal hari ini di setiap APBD itu data. Tidak ada APBD yang bisa menjabarkan detail sampai by name, by phone, by address, by foto, by video, by Google Map. Nggak ada, Pak. Yang ada data BPS, sifatnya makro. Magelang kemiskinannya 10,8%. Tapi nggak dijabarin. Sekarang turun 1% menjadi 9,8%. Iya. Tapi siapa ini yang turun? 1% ini. Betul, nggak dijabarin siapa, masyarakat yang mana, daerah mana, siapa namanya. Nah, itu nggak ada. Mana yang bisa? Nggak ada. Itu. Maka kemarin kita mencoba pakai skala prioritas. Memang kita kalau menjabarkan 1,3 juta penduduk Kabupaten Magelang juga terlalu mahal biayanya. Tapi kami kemarin pakai skala prioritas, basic dasarnya tetap desil 1, desil 2, DTSEN.
Oke. Ya, dari kita sepakati, kita skala prioritas pengentasan kemiskinan berbasis DTSN. DTSN itu kan ada desil 1 sampai 10. Iya, iya. Nah, maka kita pilih yang paling ekstrim. Di Desil mana tuh, Mas? 1, Wilayah desil mana? 2. Ya di Wilayah Kabupaten Magelang. Yang di mananya? Di Ya di kecamatan seluruh mana? Kabupaten Magelang, di seluruh kecamatan, di seluruh desa. Iya, iya. Itu Tapi ada desil 1, desil 2. udah ketemu belum wilayah Ketemu mana? semua. Wilayah mana yang paling? Ketemu semua. Rata-rata semua. Oke. Itu desil 1, desil 2, rata-rata semua. Di setiap kecamatan, di setiap desa pasti ada desil 1, desil 2. Nah, desil 1, desil 2 kemarin kita ground checking kalau bahasa Kemensosnya. Di mana? Ya di rumahnya. 1 PNS 15 penduduk miskin. Jadi setiap rumah penduduk miskin pasti didatangi PNS. Laporannya PNS pakai Google Map, pakai video, pakai foto. Nah, kita buat programnya namanya verifikasi data kemiskinan berbasis desil 1, desil 2. Kita terjunkan 10.000 PNS. Seluruhnya Magelang. Baik, setelah didata sudah ketahuan masyarakat daerah mana, kira-kira apa supporting dari Pemkab sendiri untuk memboosting mereka? Nah, sekarang kan udah ketemu ini datanya. Maka ini nanti kita pastikan masuk di Renja, di Renstranya OPD. Kalau kita mau bicara kemiskinan, kalau kita bicara kesehatan, kita bicara pendidikan, mereka yang pertama kali. Ya. Mereka yang paling utama. Sasarannya udah ketahuan ya. Iya. Orang-orangnya udah ketahuan. Kita kan mau bicara apa sekarang dengan desil 1? Kemarin kita punya bicara katastrofik Dinkes. Ada nggak datanya? Kami punya by name, by address, by phone. Bukan berbasis pasien loh. Paham. Dan lebih akurat kalau pakai data. Ya. Kalau kita mau bicara anak tidak sekolah berbasis desil 1, desil 2, ada nggak? Kita punya. Bahkan rumah Magelang yang belum teraliri aliran listrik PLN, ada nggak? Ada. Kita itu masih punya 7.728 rumah yang belum teraliri listrik PLN. Dari sekian itu ada 1.100 yang hari ini belum teraliri sama sekali. Yang selama ini nggak pernah terdata orang-orang itu ya. Nggak tahu. Cuman tahu ada daerah yang nggak teraliri listrik tapi nggak tahu siapanya. Tidak daerah. Maksudnya ini bukan daerah. Masyarakatnya Ya, yang mana? Personnya. Person. Ya. Jadi kadang sekarang udah tahu. Sudah tahu. Satu desa itu ada 2 kakak misalnya atau 2 keluarga yang tidak punya listrik. Ini kadang mohon maaf. Ini kadang PNS di sekitar situ enggak tahu. Enggak tahu. Itu perangkat desanya sedih, ya? juga enggak tahu. Sedih ya. Itu kenapa kok enggak tahu? Karena mereka kumpulnya ke masyarakat bareng. Nah, ketika kumpul di masyarakat bareng, ini orang yang mohon kita maaf. Kita nggak tahu yang mana. Nah, enggak, orang miskin ini kan pengen sama dengan masyarakat yang lain. Oke, mereka berbaur. Iya, berbaur akhirnya. Tapi kan kebanyakan yang mereka yang seperti ini itu biasanya mereka malu menyampaikan. Maka dengan kemarin setiap kakak kita datangi melalui PNS itu jadi ketahuan. Jadi ada rasa gengsi sebenarnya di situ juga ya untuk melaporkan ya bahwa di daerahnya, di rumahnya tidak teraliri listrik gitu ya. Tuh. Baik, ini kita bergeser sedikit ya karena kita nggak pernah bisa melepaskan gitu ya kalau kita ngomong Magelang sama Candi Borobudur. Nah, ini gimana caranya untuk lebih memaksimalkan lagi keberadaan Candi Borobudur untuk kita bisa merasakan multiplier effect-nya gitu khususnya untuk perekonomian masyarakat. Jadi gini, Borobudur ini kompleks. Kita itu kemarin baru mau genjot pariwisata, tiba-tiba COVID. Jatuhlah. Setelah COVID, kita mau buka, masuk ke Candi Borobudur dibatasi. Sehari hanya 1.200 yang boleh masuk, itu pun masih dibatasi lagi. Pakai jam sekian berapa ratus, totalnya 1.200. Jadi orang masuk beli tiket.
Kalau udah lewat jam nggak bisa masuk. Akhirnya wisata virtual ya. Akhirnya orang jadi males ke Borobudur. Oh, karena dibatasin itu. Ya. Nah, hari ini alhamdulillah bulan Juli kita ketemu dengan Pak Menteri Budaya. Saya matur kondisi Borobudur, kita buat surat. Kita sebenarnya minta ke Pak Fadlizon itu 10.000 lah dibuka per hari. Tapi dengan alasan teknis kondisi candi yang dilihat dari sisi arkeologisnya, kita dikasih uji coba 4.000. Oke. Nah, jadi ini udah agak lumayan ini, 4.000. Di sisi lain, masyarakat itu udah terlanjur besar harapan terkait dengan wisata ini. Jadi ketika ditetapkan menjadi kawasan pariwisata nasional, itu harapan masyarakat terkait dengan wisata di Borobudur ini luar biasa. Tapi faktanya kita setelah COVID malah dibatasi, ini yang membuat kita terpukul. Itu loh, orang yang berusaha berbasis pariwisata sudah terlalu besar, tapi kita tidak memberikan ruang bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk bisa terlanjur berharap pada potensi wisata yang satu ini gitu ya. Gitu. Maka kemarin kita kolaborasi dengan TWC Injourney. Alhamdulillah kita diberi ruang untuk buat sunset, sunrise dan Borobudur Moon. Jadi insya Allah ke depan kita kalau datang ke Borobudur di saat purnama ada pentas nih. Pentas budaya. Kemarin kita buka dengan Kabupaten Gianyar. Terima kasih ini kakak saya, Pak Bupati Gianyar, Pak Maestra. Ini sudah membantu kami buka Borobudur dengan Borobudur Moon. Luar biasa sambutan masyarakatnya. Luar biasa, dan ini akan kita teruskan menjadi event bulanan. Dan di setiap hari, ada 4.000 yang di siang hari dikasih ruang. Tapi kita juga minta untuk sunrise dan sunset di Borobudur. Tuh, biar kita juga membuka ruang baru wisata. Sehingga nanti sore hari, pagi hari itu masyarakat kami hidup. Ya, jadi dibagi beberapa sesi begitu ya, sehingga masyarakat wisatawan bisa experience momen-momen yang lain gitu di Borobudur. Kami itu udah punya ribuan tempat tidur berbasis balkondes dan homestay. Gimana tuh? Ya, homestay. Laku nggak? Ya kalau dibatasi seperti itu, gimana mau laku? Yang berbasis homestay sama balkondes saja ribuan, belum yang hotel. Mau laku gimana? Maka ini saya mohon kemarin sama Pak Fadlizon dan diberi ruang. Alhamdulillah udah dibuka 4.000, ini luar biasa. Semoga nanti kalau ini sudah berjalan dengan baik, nanti agak dilonggarkan kembali lah. Minta tambah lagi jadi 10.000 gitu ya. Itu. Baik, ini kita bergeser juga ya soal salah satu programnya Pak Prabowo ini kan swasembada pangan gitu ya. Dan kalau kita bicara soal swasembada pangan, gak cuma ketahanan pangannya, tapi menjaga inflasi juga gitu. Kiat-kiat Mas Bupati untuk menjaga hal tersebut gimana di Magelang? Sebenarnya Magelang ini cukup unik. Kami berada di tengah-tengah 5 gunung. Jadi kalau kita bicara Magelang, kita bicara wilayah dataran rendah, kami punya 200 sampai 400 DPL itu kami punya. Itu yang terendah di tempat kami. Itu biasanya menjadi penghasil padi, perikanan. Di atasnya ketinggian sedang itu tanaman jagung, perkebunan. Itu biasanya mendekati yang lereng gunung. Dan ada yang nanti sampai dengan 2000 DPL yang di lereng-lereng gunung itu. Menjadi pusat hortikultura. Itu. Nah, kami mencoba ini mengklaster, Mbak. Jadi dari pertanian kita klaster, ada klaster penghasil,
dari peternakan dan perikanan kita juga klaster. Mana penghasil unggasnya, mana penghasil susu, daging, ikan, mana. Nah ini yang baru kita rumuskan. Kenapa? Karena selama ini setiap kegiatan basisnya hanya kelompok tani. Oke. Padahal ada yang lain yang bisa Nah padahal izin, ini juga bagian evaluasi bagi kami. Siapa itu petani? Buruh tani, orang yang bekerja di lahan pertanian, tapi bukan miliknya, dan juga pekerjaannya juga bukan miliknya, hanya buruh saja. Ataukah orang yang menjadi penggarap lahan, dia tidak memiliki lahan, tapi berproses mengerjakan lahan menjadi produk pertanian di situ, atau pemilik lahan yang namanya petani. Nah, dari nama saja ini membuat kita gaduh. Maka sering yang namanya pupuk jadi repot. Kenapa? Potensi peternakan gede di sana. Gede juga. Jadi tak terusin dulu yang pupuk, nanti tidak salah persepsi. Jadi pupuk sekarang ada subsidi pupuk. Yang datang itu pemilik lahan, penggarap lahan, atau orang yang disuruh bekerja di lahan itu. Semuanya berbasis RDKK. Nah ini kalau kita basisnya kelompok tani, ini dari masalah petani saja kita bermasalah. Sehingga kadang di pupuk ini kadang kita bermasalah. Dicek lahannya, jatah subsidinya udah diambil pengolah lahan. Tapi di sisi yang lain penggarapnya yang mengerjakan lahannya belum mendapatkan pupuk. Atau mungkin yang mengambil pupuknya, subsidinya yang pemilik lahan. Pengolah lahannya mau membuat RDKK dia menjadi basis pengambilan pupuk subsidi, udah nggak bisa lagi. Sudah subsidi ada ada intervensi dari pemerintah di situ, tapi kita belum bisa intervensi data. Siapa yang sebenarnya berhak ngambil di situ? Ini sebenarnya masalah tersendiri ini. Nah maka ini nanti menjadi satu tantangan bagi kita untuk menyelesaikan ini. Jadi lahan, kalau biasanya kan gini, lahan pertanian kita ini menjadi permasalahannya, misalnya satu desa, lahannya berapa? Di RDKK 20 hektar. Tapi pengajuannya bisa 30 hektar. Karena penggarap lahannya mengajukan, pemilik lahan juga mengajukan. Atau bahkan 40 hektar. Datanya nggak konkret jadi ya. Ya itu yang hari ini kita mencoba, nanti kita sinkronkan dengan BPN, dengan Dinas Pertanian, dengan pihak desa, kita sinkronkan dari data ini. Karena sebenarnya ngambil kebijakan tanpa data juga kita salah terus. Iya, setuju. Jadi untuk inflasi tadi, bagaimana solusinya? Ya itu klaster. Per-klaster. Ya, kita akan mencoba mengawal kebutuhan masyarakat di Kabupaten Magelang berbasis pangan ini. Ini akan kita pastikan aman, tapi dengan klaster. Mana ini klaster padinya, mana klaster hortikulturanya. Tentu kebijakannya masing-masing ini nanti. Nah ini yang nanti akan kita kelola. Sekaligus kita kolaborasi dengan pusat. Pusat ada koperasi desanya, ada dapur MPG yang butuh suplai. Nah ini akan kita kalkulasi bersama. Nah hari ini Kabupaten Magelang baru dalam kajiannya ini. Mana klaster yang nanti menjadi pensuplainya, bagaimana rantai pasoknya, siapa yang bertanggung jawab, ini baru kita rumuskan bersama-sama. Tadi ini ngomongin soal koperasi ya, ini kan juga salah satu program utamanya dari Pak Presiden Prabowo gitu. Nah bagaimana Mas Bupati menyiapkan SDM ini supaya mau berkoperasi dan paham akan koperasi? Tentu ini masalah baru lagi ini. Kan setiap program itu tidak harus menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Setiap program baru mesti menimbulkan challenge-nya masing-masing. Iya. Dan
kita butuh satu kearifan lokal untuk menyelesaikan ini. Nah, memang ini satu tantangan besar karena kewajiban koperasi ini kalau diregulasinya itu kan per desa. Nah, kadang nanti akan kita sinkronkan berbasis potensi ekonominya. Nah, sebenarnya sederhana. Indomaret, Alfamart itu buat mau mendirikan toko aja ada kajiannya ini. Ya. Itu jaraknya berapa, berapa yang lewat dan lain sebagainya. Nah, maka koperasi ini pun nanti akan kita kaji sesuai dengan potensinya. Jangan jualannya sama. Kalau jualannya sama di satu jalan yang sama, nggak bisa ini komplit. Nah, ini kan bersaing dengan teman sendiri, dengan sudah nggak sehat ini, jaraknya nggak sehat, potensi ekonominya nggak sehat. Nah, ini yang kami akan mengkolaborasikan agar potensi di Kabupaten Magelang nanti bisa kita berembuk terkait potensi. Kalau di sini misalnya sembako, ya tetangga sebelah jangan sembako dong. Ya kamu produknya, pengolah sembakonya. Itu. Atau kamu suppliernya kan gitu. Nah, jadi ada rantai distribusi yang harapannya antar koperasi yang satu dengan koperasi yang lain nanti akan terikat di dalam satu kawasan. Ya. Paham, make sense. Nah, Mas, ini kan juga salah satu program yang Mas Grengseng unggulkan gitu ya. Selain satu data tadi, ini adalah Magelang Anyar Gres. Nah, itu bisa dielaborasikan nggak? Mau jadi seperti apa dan goalnya apa? Jadi gini, Anyar Gres itu akronim. Oke. Ya, aman, nyaman, religius, unggul, sejahtera. Goalnya nanti masyarakat sejahtera. Nah, proses menuju sejahtera itu kan dilewati. Masyarakatnya aman, nyaman, nah, kan gitu. Tentu di situ ada satu hubungan baik antar manusianya. Nah, ini kan biasanya ada unsur spiritualitas, religiusitas di tingkatan masyarakat. Unggul ini kaitan dengan SDM. Ya. Itu. Dan sejahteranya ini saya meyakini setiap SDM unggul punya probabilitas untuk sejahtera lebih besar. Setuju. Dan kita bicara soal SDM unggul kan nggak lepas dari pendidikan, yang merupakan indikator yang sangat krusial gitu ya. Nah, ini bagaimana kira-kira pembangunan Kabupaten Magelang di masa mendatang nih untuk pendidikan, Mas Grengseng? Kita pakai skala prioritas lagi. Ini sebenarnya pendidikan ini menjadi salah satu skala prioritas kami, penyelesaian pendidikan. Yang menjadi masalah bagi Kabupaten Magelang itu adalah tidak meratanya tingkat pendidikan di setiap wilayah. Ada satu desa yang mencari lulusan SMA itu sulit. Masa? Iya, ada. Karena di situ kebetulan blank spot pendidikan yang SMA. Termasuk internetnya ya? Termasuk, kalau internet enggak juga lah. Enggak juga? Enggak, kalau internet enggak. Cuma blank spot SDM gurunya kurang? Bukan, sekolahnya enggak ada, jauh. Ampun, oke. Itu SMA. Itu ada. Di mana? Dia di ujung-ujung Magelang. Itu masih ada desa yang seperti itu. Nah, apalagi kuliah. Ini menjadi barang mahal. Ibaratnya harus keluar kota dulu ya. Ya, nah jadi ini saya lakukan bersama-sama. Kita identifikasi lewat VDK tadi, verifikasi data kemiskinan. Nah, itu kita cari ATS-nya, anak tidak sekolah. Kenapa masalahnya? Ternyata sekolahnya jauh. Masalahnya karena sekolahnya jauh. Maka kita dampingi dengan angkutan aman untuk pelajar. Angkutan gratis ini. Ya. Nah, kenapa kok harus gratis? Karena gini, Pak. Topografi kami yang bergunung-gunung ini, masyarakat kalau dulu itu kalau sekolah jalan. Hari ini udah tidak mungkin, masyarakatnya udah berbeda zamannya. Nah, maka mayoritas mereka sebagian besar naik motor atau diantar naik motor. Itu. Yang punya motor. Yang punya motor. Kalau nggak punya motor, maka dia nggak sekolah. Nah, dari itu maka kita buat program angkutan gratis untuk pelajar. Kita baru uji coba tapi ini. Nah, untuk memastikan. Respon masyarakat gimana, happy ya?
dengan ya adanya yang sudah angkutan? terlayani ini merasa happy. Tapi kalau saya sebagai bupati yang mengkoreksi, mengevaluasi secara internal program itu, ini masih butuh banyak perbaikan. Itu. Yang kedua, seragam gratis. Itu. Biasanya yang jadi masalah itu kalau ganti tahun ajaran, orang itu semua berbondong-bondong kalau orang kampung itu. Jual enrok, jual kambing, jual apa hanya untuk beli seragam. Tuh. Hari ini SD SMP negeri di Kabupaten Magelang masuk nggak boleh bayar seragam. Seragamnya kita sediakan. Tuh. Nah setelah itu ada juga program selanjutnya pemuda berprestasi. Kita targetkan sampai 1.000 mahasiswa per tahun. Tapi tahun ini kita baru bisa 600. 600 mahasiswa. Itu basisnya desa. Jadi responsnya gimana dengan yang seragam dan beasiswa ini? Nah ini kan harapan dan kebutuhan masyarakat ini. Setiap orang miskin, dia nggak bermimpi anaknya bisa kuliah. Siapa yang mimpi? Iya. Yang penting bisa makan udah. Udah makan udah selesai. Tapi hari ini mereka punya mimpi yang bisa diwujudkan. Anaknya bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Ya. Nah, kami basisnya satu desa satu minimal. Ada perwakilan dari desa itu untuk ikut pemuda berprestasi, dibiayai oleh Pemda. Bukan dibiayai lah istilahnya. Dikasih dikasih support oleh Pemda untuk pembiayaan kuliahnya. Gitu. Ini kita kan juga berbicara kalau ini balik lagi ke pariwisata gitu ya. Di Magelang juga sudah diselenggarakan beberapa festival ya. Masih ada Dolan Festival, The Ketep Summit Fest gitu. Tujuan dari festival-festival ini apa sih sebenarnya selain memang untuk menggait ya wisatawan dari luar gitu dan juga wisatawan lokal. Tentunya apa yang kira-kira tujuan utamanya dan juga untuk sembari melestarikan budaya yang udah ada gitu. Ini kan sebenarnya kan ekonomi baru ini Mbak. Opportunity ini. Kalau di tempat kami yang namanya seniman, budayawan yang di kampung-kampung itu mayoritas berbasis naluri. Gimana tuh maksudnya? Ya dia hanya berseniman, berbudaya, membuat satu kegiatan budaya, bahkan mengeluarkan biaya untuk kegiatan itu. Tapi tidak memikirkan bahwa ini bisa dijadikan bisnis. Tapi dia tidak berpikir bahwa ini itu opportunity untuk satu kegiatan ekonomi. Iya. Nah, bahwa ini sebenarnya potensi pendapatan tuh masyarakat nggak berpikir. Maka hari ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, seniman, budayawan, itu kita kolaborasi. Magelang bagaimana setiap minggu ada festival. Kalau ada festival berarti di situ UMKM-nya gerak. Kalau yang festival itu olahraga berarti olahragawannya yang bergerak. Kalau di situ yang festival itu nanti budayawan, kesenian, maka senimannya yang ikut bergerak. Tapi faktor ekonomi itu dua-duanya cukup melingkupi. Itu mulai dari homestay, UMKM bergerak semua. Ya. Nah, itu harapan saya. Jadi salah satu penggerak. Karena kami itu orangnya orang agraris, itu sangat dekat dengan kultur, sangat dekat dengan budaya. Bahkan zaman dulu itu mau panen itu kita punya seninya tersendiri. Punya seremoninya sendiri. Punya seremoninya tersendiri. Mau tanam itu ada seremoninya budaya sendiri. Dan itu bisa dijadikan festival lagi. Nah itu. Potensi lagi. Nah, tapi untuk awal ini kan kita mengkolaborasikannya, basisnya kita mengarah ke Borobudur dulu. Oke, fokus ke Borobudur dulu. Ya, kenapa? Karena saya berharap ini Borobudur ini menjadi pusatnya seniman, menjadi pusatnya budayawan. Karena di situ ada mahakarya yang mohon maaf kadang orang Magelang aja ada orang Magelang yang belum pernah naik Candi Borobudur. Masa? Iya. Kenapa? Ya karena itu tiketnya dibatasi, kan gitu. Udah naik duluan dibatasi, ya. Udah akhirnya terbatas. Kalau nanti ini terbuka, kita masyarakat Magelang
diberi ruang untuk berkolaborasi. Harganya harusnya beda ya. Kalau orang lokal Magelang sendiri dengan kita dikasih ruang kolaborasi gitu aja lah. Ikut kalau tidak 100, nggak usah 100%. Kasih kami ruang ekonomi di situ untuk ikut andil. Saya kira ini kami baru bisa dikatakan memiliki Borobudur. Tapi kalau belum punya impact secara ekonomi ya sulit kami memiliki Borobudur. Ya paham betul. Ya. Apalagi nih harapan dari Mas Bupati untuk Magelang sendiri. Cita-cita besarnya apa nih 5 tahun ke depan? Dan pesan untuk generasi muda. Ya kalau saya berharap Magelang ini nomor satu SDM-nya dulu. Yuk kita perbaiki bersama-sama. Kita dorong generasi muda kita untuk meraih ilmu setinggi-tingginya. Ya. Pemerintah daerah akan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kita akan mendorong masyarakat kita untuk mencapai ini semaksimal mungkin. Karena saya meyakini bahwa salah satu cara penyelesaian kemiskinan adalah pendidikan. Setuju. Tepatnya ilmu pengetahuan. Setuju. Itu saja kuncinya. Kalau masalah yang lain, kalau ini sudah terselesaikan, saya kira bisa kita selesaikan bersama-sama nanti. Tapi kalau memang pendidikan ini menjadi faktor yang utama saya kira. Karena kita akan sulit. Lawang hari ini saya yang angkatan berapa? Angkatan sekolah saya sekitar 90-an akhir lah. Itu mengikuti tren teknologi hari ini. Itu aja kepondal-pondal. Ya. Itu. Teknologi hari ini berkembangnya begitu pesat. Ya. Kalau kita negara tidak hadir mendampingi masyarakat kita, ini 10-20 tahun lagi masyarakat kita nggak bisa mengikuti teknologi ini. Dan jembatannya ya hanya pendidikan. Maka saya berusaha mendampingi masyarakat nomor 1 pendidikan dulu. Yang kedua kesehatan. Itu aja. Pokoknya di situ baru kita bicara yang ekonomi, baru kita bicara infrastruktur. Baik. Itu. Semoga harapan dan cita-citanya tercapai ya, Mas Amin. Bupatinya ya, dan semoga Magelang makin dikenal dunia, masyarakatnya makin maju, makin sejahtera. Siap, matur nuwun. Terima Mbak kasih Mirza. sudah mampir di Suara Lokal Mengglobal. Semoga semakin sukses ke depannya ya. Dan pemirsa, sekian Suara Lokal Mengglobal, suara pemimpin daerah untuk Indonesia. Kita akan berjumpa lagi di episode yang istimewa lainnya. Jangan lupa untuk stay tune terus di Suara Lokal Mengglobal.